Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Anas Arfandi di serial video singkat mengenai metode penelitian. Ya, sebagaimana kita ketahui peta konsep di serial metode penelitian ini ada 14 ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memahami masalah. Apa itu masalah? Ini banyak mahasiswa baik itu S1 maupun S2 bahkan di level S3 masih sering terbentur pada penelitiannya dalam hal memahami apa itu masalah. Dari berbagai referensi kita bisa menemukan bahwa masalah itu adalah segala sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Ya, segala sesuatu yang terjadi tidak sesuai harapan. Baik itu harapan seseorang, harapan sekelompok orang, maupun harapan dari banyak orang. Bisa juga masalah itu adalah suatu fenomena yang dapat mengakibatkan munculnya kerawanan, bisa memunculkan hambatan, bisa memunculkan ancaman ataupun gangguan. Itu adalah masalah. Nah, selanjutnya setelah kita memahami apa itu masalah, nah, yang jadi pertanyaan berikut, bagaimana kita menemukan masalah? Ya, dari definisi tadi, kita bisa bercermin pada pengalaman pribadi kita. Apakah dari pengalaman itu ada sesuatu hal, fenomena yang dapat memunculkan ancaman, mengakibatkan gangguan dan seterusnya, atau ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Jadi kembali ke definisi tadi, kita bisa menemukan masalah itu melalui pengalaman pribadi. Bisa juga kita temukan pada hasil penelitian orang lain, baik itu penelitian skripsi, tesis, disertasi, atau dari artikel jurnal, atau artikel proceeding, ya, dan lain sebagainya. Bisa juga dari laporan-laporan hasil evaluasi. Bisa juga kita temukan pada saat rapat-rapat, baik itu rapat kantor, rapat yang bersifat formal maupun rapat yang bersifat informal. Dari diskusi-diskusi atau kita menghadiri seminar, kemudian ada sesuatu di situ yang kita dapatkan. Bisa juga melalui kegiatan lokakarya. Bisa juga dari masalah itu muncul karena adanya kebijakan pemerintah kan terkait dengan relevansi, mutu, dan seterusnya. Atau ada isu-isu atau fenomena yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Nah, dari situlah kita menemukan masalah. Contoh fenomena yang kita temukan misalnya banyaknya sampah makanan. Ini fenomena banyak sampah makanan. Dan di beberapa media disebutkan bahwa Indonesia itu penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia, dan berikut fakta-faktanya. Ini bisa ditelusuri di internet. Bisa juga terkait dengan fenomena bahwa sertifikasi guru itu bertambah, namun mutu pendidikannya berkurang. Ya, beberapa fakta-fakta kita bisa temukan juga. Kemudian bisa juga terkait pengangguran. Jumlah pengangguran itu meningkat. Ya, ada data-datanya faktual Februari tahun 2022 dan seterusnya. Kemudian bisa juga terkait dengan tingkat kenakalan remaja
ataukah terkait dengan misalnya jumlah wirausaha di Indonesia yang belum mencapai 7%. Padahal untuk menjadi negara yang maju itu jumlah wirausahanya itu minimal 7%. Nah, kita sampai saat ini masih kisaran angka 3%. Itu fenomena, contoh fenomena ya. Kemudian contoh kesenjangan harapan dan kenyataan, tidak sesuainya sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan. Misalnya harapannya mandi dengan air. Air yang akan dipakai mandi itu dibutuhkan satu ember air. Nah, harapannya bukan hanya satu ember, kalau bisa lebih dari satu ember supaya yang lain juga bisa mandi. Kenyataannya airnya itu tidak ada atau mungkin tidak cukup. Atau airnya hanya sebotol, padahal yang dibutuhkan satu ember. Ataukah kenyataannya airnya melimpah, tapi kenyataannya tidak sampai pada titik yang diharapkan atau terganggu di proses perjalanannya. Itu contoh kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, dari contoh kesenjangan tadi muncul pertanyaan, kenapa airnya tidak ada? Atau kenapa airnya kurang? Bisa juga pertanyaannya, bagaimana mengadakan air? Bisa juga, bagaimana air dapat tersedia secara terus-menerus? Bisa juga pertanyaannya, berapa banyak sih volume air yang dibutuhkan untuk mandi? Apakah memang cukup hanya satu ember? Atau mungkin satu baskom dan seterusnya? Ya, berapa volumenya? Kemudian untuk sehari, sebulan berapa sih kebutuhan airnya? Bisa juga pertanyaannya, apakah benar bahwa air itu tidak ada karena sumber airnya rusak? Apakah benar bahwa airnya itu tidak sampai pada suatu rumah karena ada gangguan di jaringan dan seterusnya? Ini akan banyak pertanyaan muncul ketika kita sudah menemukan ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, ataukah dari berbagai fenomena yang terjadi bisa mengakibatkan gangguan dan seterusnya. Ya, jadi lagi-lagi kembali ke definisi masalah. Nah, dari pertanyaan tersebut yang sebelumnya kita bisa melakukan penelitian. Contoh yang sebelumnya itu adalah orientasi penelitiannya mencari penyebab masalah. Kenapa sampai tidak ada air? Yang kedua, itu bisa fokus pada bagaimana upaya menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah bahwa airnya harus selalu ada. Begitupun yang ketiga. Ya. Yang keempat, bagaimana mendeskripsikan kebutuhan air. Sama dengan yang kelima. Bagaimana mendeskripsikan kebutuhan air selama sebulan. Yang keenam adalah upaya untuk membuktikan bahwa memang sumber airnya itu ada gangguan. Nah, itu untuk orientasi penelitiannya. Nah, kita ke sini ya. Ini tadi mencari penyebab masalah. Kenapa air tidak ada atau kurang? Atau ada upaya menyelesaikan masalah. Bagaimana mengadakan air? Atau bagaimana air bisa tersedia secara terus-menerus? Ya, yang keempat, mendeskripsikan variabel, berapa banyak volume air yang dibutuhkan, sehari, kemudian sebulan, dan yang membuktikan variabel. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin demikian video singkat, semoga bisa membantu
bagi yang ingin memahami lebih mendalam bagaimana menemukan masalah penelitian. Terima kasih.